Kebakaran ini meludeskan rumah Rian di Desa Banjarmanis, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Senin siang. Api cepat membesar menghanguskan atap dan isi rumah. Selain perabotan rumah tangga, 1 unit motor juga turut terbakar. Warga dan petugas damkar bergotong royong memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah lain. Api yang muncul dari kamar belakang pertama kali diketahui oleh pemilik rumah. Namun saat itu, api sudah membakar plafon. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu stop kontak yang dipakai untuk menyalakan kipas angin. Kalau lagi duduk. Harus pendek listrik itu kan atas itu plafon. Oh, dari plafon ya. Udah gede api. Oh, tahu-tahu udah gede gitu, Pak ya? Belakang kamar itu. Itu dari kabel listrik yang di tengah, yang ruang tengah ya? Kamar tengah. Kamar tengah. Kamar belakang. Kita luncurkan 2 unit pemadam kebakaran menuju lokasi untuk memadamkan api. 1 jam kemudian kita berhasil memadamkan api, sekaligus kita melakukan pendinginan. Untuk dugaannya itu korsleting listrik ya, kipas angin yang menyala di situ. Karena hasil investigasi kita. Petugas pemadam mengerahkan 2 mobil damkar. Kebakaran rumah ini tidak merenggut korban, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Polisi menggerebek 2 lokasi sarang judi daring berkedok warnet di Kelurahan Kota Baru dan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Minggu malam. Sejumlah pria dewasa yang sedang berjudi terkejut atas kedatangan polisi. 100.000 transfer depo, pakai ATM BCA. Mereka tak sempat menghindari polisi dan terpergok sedang menjalankan judi daring slot, bola tangkas, tabak skor bola, tabak nomor, dan judi kartu. Bukan kok bang, satu servernya ini. Ini satu. Para pemain menyetorkan uang dengan cara transfer antar bank maupun menggunakan pulsa khusus yang disediakan pengelola warnet. Penggerebekan warnet yang dijadikan tempat judi daring ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah. Datanya masing-masing, tenang aja. Udah semua, Pais? 6 pejudi ditangkap. Polisi juga menyita barang bukti komputer, bukti transfer, beberapa kartu ATM, dan ponsel. Mereka ditahan di Polresta Bandar Lampung. Para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Polda Lampung sedang gencar memberantas perjudian. Dalam waktu 1 bulan, Polda Lampung menangkap 222 orang, 16 diantaranya adalah wanita. Mereka yang ditangkap terlibat pada 96 perkara judi konvensional dan judi daring. Judi konvensional diantaranya togel, sabung ayam, kartu, dan koprok. Untuk judi daring diantaranya slot, bila kartu, dan tebak nomor. Polisi menyita barang bukti uang 35 juta rupiah, komputer, peralatan judi konvensional, dan ponsel. Wakapolda Lampung, Brigjen Subianto mengatakan pemberantasan perjudian ini merupakan instruksi dari Kapolri. 2022 ini kita berhasil mengungkap, Polda Lampung beserta jajaran berhasil mengungkap 17 kasus judi online dengan 27 tersangka dan 44 kasus judi konvensional dengan 105 tersangka. Penangkapan
Penangkapan para pejudi oleh Polda Lampung terbesar pada akhir Juli lalu. 27 orang, 9 diantaranya wanita, dan 2 selebgram asal Lampung ditangkap dari sebuah ruko di Tangerang, Banten. Mereka merupakan pengelola judi daring dengan omset miliaran rupiah per bulan. Untuk mempromosikan situs judinya di media sosial, jaringan ini membayar selebgram. Dari penangkapan itu, polisi menyita beberapa komputer dan uang tunai belasan juta rupiah, serta buku rekening sejumlah bank. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Penembak kakak dan adik di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur sudah ditangkap polisi. Senin siang, Suhaili, pria 63 tahun ditetapkan sebagai tersangka dan anaknya berinisial WK yang sebelumnya turut ditangkap akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan berikut 2 peluru aktif milik Suhaili yang digunakan untuk menembak korban. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan untuk mengetahui asal senjata api ilegal tersangka. Polisi menjerat Suhaili dengan pasal ganda yakni 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain serta kepemilikan senjata api ilegal. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Dari pelaku penembakan, sedangkan korban tersebut sudah kita bawa ke rumah sakit Sukadana. Untuk motifnya sendiri belum tahu, Pak? Sampai hari ini masih kita dalami. Untuk BB yang diamankan sementara, 1 buah senjata api rakitan ya, jenisnya revolver dengan 2 butir amunisi aktif kaliber 38. Menurut Suhaili, selain tinggal bertetangga, kedua korban juga merupakan saudaranya. Ia menembak kedua korban yang sedang cekcok dengan anaknya. Suhaili berdalih senjata api itu telah dimilikinya sejak ia masih bujang untuk menjaga diri. Anak saya itu ribut sama si Mat itu tadi. Udah itu saya samperin anak saya, suruh masuk, Mat itu lari. Nah, sebagai saya orang tua kan mau damaikan. Jadi mendamaikan, tapi saya siap. Saya bawa golok, bawa sempi. Nah, setelah ketemu orang itu bukan mau damai, malah nyerang saya. Golok saya diambil. Terus ya, terpaksa saya keluarin sempi, saya tembak. Penembakan terhadap Adi Saputra dan adiknya Ridwan terjadi di rumah tersangka Suhaili pada hari Sabtu sore lalu. Keduanya ditembak saat mempertanyakan kepada tersangka terkait motornya yang hilang. Kedua korban yang kritis kemudian dilarikan ke rumah sakit di Bandar Lampung dan kondisi kesehatannya kini mulai membaik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur.